wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Joko Wahyudi, CGP Angkatan 11 dari SD Negeri 9 Simbang Kramat, Kabupaten Aceh Utara. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan kegiatan pra-observasi bersama rekan saya di sekolah, yaitu Ibu Eti Indasari. Beliau merupakan guru kelas 5 di SD Negeri 9 Simbang Kramat. Assalamualaikum Bu Iin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Iin? Alhamdulillah sehat. Baik Bu Iin, jadi pada kegiatan kali ini kita akan melakukan kegiatan pra-observasi ya Bu ya. Yang mana tujuan dari kegiatan ini adalah ketika Bu Iin nanti melaksanakan pembelajaran di kelas, ketika saya observasi nantinya Ibu bisa menjadi lebih siap, lebih percaya diri saat melaksanakan pembelajaran. Baik Bu Iin, untuk kegiatan pra-observasi kali ini kemungkinan ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Bu Iin. Boleh Bu ya? Boleh Pak. Baik Bu Iin, untuk yang pertama Bu, terkait pembelajaran nanti Bu ya, di dalam pembelajaran, tujuan pembelajaran seperti apa yang ingin Ibu Iin capai? Tujuan pembelajaran yang ingin saya capai di kelas 5 melalui kegiatan pembelajaran melalui mengamati video pembelajaran, saya ingin menyampaikan tentang nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dengan tujuan peserta didik dapat menunjukkan dan menceritakan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila sebagai suatu kesatuan dalam bentuk keimanan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Baik Bu Iin, jadi nantinya peserta didik akan menganalisis kegiatan yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dalam kegiatan sehari-hari, begitu Bu Iin ya. Nanti dalam melaksanakan pembelajaran Bu Iin, model pembelajaran seperti apa yang Ibu akan gunakan? Saya akan menggunakan model pembelajaran yang sesuai dengan rencana pembelajaran saya. Saya akan menggunakan model pembelajaran PBL Pak. Oh, jadi pembelajaran berbasis masalah Bu ya? Iya, iya. Nanti di pembelajaran ini pasti ada singkat-singkat dari PBL ya Bu ya? Iya Pak. Kemudian strategi pembelajaran nanti Ibu menggunakan strategi apa ya? Untuk strategi pembelajaran di sini saya lebih mengedepankan pembelajaran secara berdiferensiasi. Untuk penilaian baik Bu, berarti nanti Ibu ini akan melakukan pembelajaran yang sesuai dengan daya belajar mereka Bu ya, yang ada visual, audio, dan kinestetik Bu ya. Kemudian Bu ini untuk penilaiannya bagaimana dalam kelas ini? Untuk penilaian nanti saya akan menggunakan nilai tes dari hasil analisis peserta didik dan saya juga akan melakukan penilaian sikap peserta didik. Kemudian Bu, untuk jamnya Bu, jam berapa Ibu akan melakukan pembelajarannya Bu? Untuk waktunya saya ambil jam 1 dan 2. Jam 1 jam 2 Bu ya. Untuk pelaksanaan Ibu ambil hari apa Bu? Untuk pelaksanaannya hari Jumat Pak saya ambil. Hari Jumat Bu ya. Baik. Mungkin pertanyaan saya cukup itu Bu Iin. Saya hanya ingin tahu saja nanti arah kegiatan pembelajaran Ibu, karena nanti saya akan pantau dan saya amati berkaitan dengan itu Bu ya. Dan saya harapkan nanti di hari Jumat Bu ya, Ibu bisa melaksanakan pembelajaran dengan maksimal sesuai dengan apa yang sudah Ibu rencanakan, dan saya juga berharap nantinya semua juga bisa teramati dan tercatat supaya pembelajaran akan maksimal setelah didik. Kemudian setelah observasi nanti juga kita akan mengadakan kegiatan pasca observasi. Baik, terima kasih Bu Iin. Sama-sama Pak. Sekian dari saya, semoga nanti bisa terlaksana dengan baik. Saya akhiri Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini Bu Iin? Alhamdulillah sehat Pak. Baik Bu Iin, jadi di kegiatan pasca observasi ini tujuannya adalah saya ingin mengajak Ibu untuk berdiskusi ya beberapa hal terkhusus pada kegiatan yang telah kita lakukan kemarin, pembelajaran yang dilakukan kelas 5 ya. Jadi sebelum saya sampaikan beberapa catatan yang sudah saya catat, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Boleh Bu ya? Boleh. Baik Bu, untuk yang pertama ini Bu, bagaimana kesan Ibu setelah melakukan pembelajaran yang kemarin? Alhamdulillah Pak. Karena anak-anak pun sudah baik paham tentang materi-materi yang saya sampaikan. Baik, begitu Bu ya. Berikutnya bisa diceritakan kembali Bu proses pembelajaran yang kemarin kita laksanakan di dalam kelas? Untuk proses pembelajaran kemarin, alhamdulillah sesuai dengan perencanaan yang saya buat. Saya juga menyampaikan tujuan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran secara berdiferensiasi melalui dibantu dengan audio, visual dan kinestetik. Untuk model pembelajarannya yaitu UGA juga sudah terlaksana ya Bu ya? Sudah Pak. Baik, ini catatan saya juga sudah sesuai dengan hal yang Ibu sampaikan barusan di kegiatan Pak observasi ya. Terkhusus di sintak-sintaknya kemarin anak-anak sudah diajak berdiskusi, kemudian presentasi dan ada evaluasi ya Bu ya. Baik Bu, untuk pertanyaan selanjutnya Bu, ini terkait hambatan ya Bu ya. Dari proses pembelajaran yang Ibu laksanakan di kelas 5 kemarin, apakah ada hambatan yang terjadi? Ada Pak. Karena hambatannya saat proses belajar mengajar itu ada beberapa siswa yang berani menyampaikan pendapatnya Pak. Jadi hanya satu atau dua orang yang berani menyampaikan pendapatnya. Yang lain mereka hanya menyimak saja atau Baik, jadi keaktifan peserta didik kurang menyeluruh begitu Bu ya? Iya Pak. Iya, kemarin juga saya amati seperti itu Bu. Baik, Ibu terkait kendala yang terjadi tersebut menurut Bu Iin ini ya, menurut Bu Iin kira-kira apa alasan itu bisa terjadi? Mungkin saya kurang optimal Pak untuk mungkin materi-materi juga saya kurang memahami mungkin Pak ya. Atau siswa itu kurang bersemangat. Mungkin kedepannya saya akan coba Pak untuk materi-materinya, mungkin akan saya ingin lagi agar kiranya agar anak dan kurang nyaman gitu lah mungkin Pak waktu saya mengajar itu ya. Baik Bu, jadi hanya itu Bu ya. Mungkin Ibu hanya bersifat menawarkan kesempatan kepada semuanya. Jadi hanya sesuai tingkat saja yang mengemukakan pendapatnya gitu Bu. Baik Bu, terkait kendala tersebut kira-kira apa solusi yang ingin Ibu lakukan untuk mengatasi hal tersebut Bu? Rencananya saya akan memberi kesempatan lebih luas kepada anak-anak secara langsung, atau saya akan menunjuk langsung Pak biar anak-anak itu berani untuk ke depan. Mungkin selama ini kan saya hanya memberi kesempatan ya seperti yang tadi kan yang pintar-pintar saja, tapi ke depannya insya Allah saya tunjuk satu persatu anak itu ke depan. Baik Bu Iin, dengan Ibu memberi kesempatan langsung kepada peserta didik yang Ibu tunjuk gitu ya, supaya semua bisa merasakan kesempatan untuk berbicara. Baik Bu, kira-kira kapan Ibu akan melakukan perbaikan tersebut? Insya Allah pertemuan ke depan sudah bisa saya terapkan Pak. Sangat luar biasa Ibu ini ya dari apa yang Ibu laksanakan kemarin. Memang dari pengamatan saya kemarin sudah tampak semuanya ya, dari penyampaian tujuan, kemudian strateginya, metodenya, sintak-sintaknya sudah terlihat dan seperti yang Ibu sampaikan tadi, bahwa ada hambatan yaitu keaktifan siswa itu juga memang terjadi. Hambatan yang Ibu sampaikan juga luar biasa, sama seperti yang saya catat saat melakukan pengamatan, dan solusinya juga sangat luar biasa yang Ibu sampaikan tadi. Dan semoga rencana perbaikan Ibu bisa terlaksana Bu ya dengan baik dan memberi hasil yang baik pula. Baik Bu, ini cukup ini saja perbincangan kita hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak karena Ibu sudah bersedia untuk saya observasi, mulai dari kegiatan pra observasi, kemudian aksi observasi, dan sekarang ini pasca observasi. Sama-sama Pak, saya juga mengucapkan banyak terima kasih karena dengan ini saya bisa belajar atau mengoreksi diri banyak kekurangan-kekurangan pada diri saya akan terus belajar untuk memperbaiki diri saya. Baik Bu, terima kasih kembali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Baik Bu Nurul, saya dengan Bu Iin, saya sudah melaksanakan kegiatan pasca observasi dengan Bu Iin. Selanjutnya saya mohon kesediaan Ibu untuk memberikan masukan kekuatan kepada saya atas kegiatan yang telah kami laksanakan tersebut. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar Pak Niko? Alhamdulillah sehat. Setelah saya bilang tadi percakapan pasca observasi Bapak ini, saya lihat di situ sudah berhasil ya dilakukan observasi Pak ini. Baik, berarti pembelajaran diferensiasi sudah diterapkan dan juga pembelajaran yang tidak tercapai ya. Mungkin masih ada anak-anak yang kurang aktif gitu ya tadi ya. Mudah-mudahan kalau diterapkan pembelajaran diferensiasi Bu anak-anak akan aktif. Saya harap pembelajaran ini akan terus terlaksana di SD Negeri Simasi Pangkraman ini. Mudah-mudahan bukan dengan ini saja kalau Pak Joko bisa diterapkan di semua kelas. Insya Allah. Mudah-mudahan dengan berakhirnya pendidikan ilmu penggerak ini bisa membawa hal yang positif di SMA 9 Simpang Keramat ini. Amin. Mudah-mudahan cuma ini penguatan dari saya. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan merdeka belajar di SD ini, Pak ya. Insya Allah. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.